Pernyataan Presiden Joko Widodo yang tak lain adalah ayah dari Kaisang Pangarep bahwa semua orang sama di mata hukum dapat dianggap sebagai pernyataan untuk mengakhiri polemik di seputar penggunaan jet pribadi ketika Kaisang Pangarep dan sang istri melakukan perjalanan wisata ke Amerika Serikat. Teman-teman, dalam perspektif pemikiran filsafat, saya ingin membagikan perspektif dari sebuah cara pandang yang dikonstruksi oleh pemikiran seorang filsuf yang bernama Paul Ricoeur terkait dengan dilema di antara penegakan keadilan dan pengampunan atau pembiaran yang seringkali kita harus secara bijaksana menempatkan dua hal itu secara baik untuk memastikan bahwa demokrasi yang menempatkan ketaatan hukum itu sebagai pilar pentingnya itu tidak diperlemah, tetapi juga institusi penegakan hukum mendapatkan ruang untuk dihormati oleh seluruh warga yang terhisap di dalam sebuah negara. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat tanpa menggiring opini kita untuk mempercayai apa yang dikatakan dalam channel ini, tetapi ingin menolong kita memberi tawaran dari perspektif alternatif untuk membaca fenomena sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, sebelum saya mengajak kita lebih jauh mendiskusikan pernyataan Presiden Jokowi bahwa semua orang adalah sama di mata hukum, dan pernyataan itu hendak dianalisis dengan menggunakan perspektif filsafat Paul Ricoeur yang mengajak kita mendiskusikan di antara keadilan dan pengampunan. Bagaimana kita menakar kasus yang menjerat sang putra presiden Kaisang Pangarep dalam rangka kita bicara tentang sesuatu yang jauh lebih bermoral dan beradab tentang demokrasi Indonesia ke depan. Sebelum itu, saya ingin mengajak kita mendiskusikan satu publikasi buku yang ditulis oleh Frans Magnisuseno yang berjudul Kuasa dan Moral. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Jakarta pada tahun 1995. Buku ini sudah lama sekali, tetapi teman-teman, buku ini menarik karena tidak hanya bicara tentang sesuatu yang ada kaitan langsung dengan apa yang ingin saya katakan, tetapi juga buku ini menolong kita memiliki semacam imajinasi bahwa kekuasaan, termasuk kekuasaan politik yang diterjemahkan lewat lembaga-lembaga kekuasaan, itu adalah sesuatu yang merupakan keniscayaan dalam masyarakat modern. Tetapi yang diingatkan oleh sang penulis buku ini, Frans Magnisuseno, bahwa kuasa yang merupakan keniscayaan itu harus dibalut dengan sesuatu yang membuat kekuasaan itu tetap harus disebut sebagai kekuasaan yang amanah. Apa yang membuat kekuasaan amanah? Kalau ia dibangun dengan kesadaran akan moralitas. Dari mana datangnya moralitas? Selain dari common sense atau sebuah nurani yang baik atau akal sehat yang baik yang muncul dari nurani yang baik, maka moralitas itu juga dibentuk oleh agama yang menjadi kekuatan dan pilar penting yang membangun moralitas sebuah bangsa, termasuk aktor-aktor politik yang diberi kepercayaan
untuk memangku sebuah jabatan kekuasaan tertentu. Tidak lepas kekuasaan itu misalnya terrepresentasi dalam kekuasaan seorang presiden. Nah, teman-teman, ketika kita mendiskusikan catatan yang viral di media sosial dalam pemberitaan banyak platform media sosial, kita menemukan persoalan yang muncul kembali dalam diskusi publik kita adalah bagaimana kasus yang menjerat Kaisang Pangarep yang adalah tokoh publik, sekalipun ia bukan seorang penyelenggara negara, tetapi ia adalah anak seorang penyelenggara negara. Dalam hal ini, putra Presiden Jokowi. Pernyataan Presiden Jokowi terkait kasus yang menjerat Kaisang Pangarep ketika ia menggunakan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya bersama sang istri ke Amerika Serikat, itu merupakan sinyal yang penting untuk dimaknai sebagai pernyataan dari seorang presiden yang adalah putra dari Kaisang Pangarep untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa dirinya dan sang putra, yaitu Kaisang Pangarep, adalah orang yang sama dan setara di hadapan hukum yang berlaku. Pernyataan presiden itu layak diapresiasi dan layak dimaknai sebagai usaha seorang pemimpin negara yang terkena langsung dalam persoalan ini karena orang tua dari Kaisang Pangarep untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi ini di depan publik yang berharap ada statement resmi dan pernyataan tegas posisi politik dari seorang presiden yang sekali lagi adalah orang tua dari Kaisang Pangarep, bahwa semua orang adalah sama di mata hukum. Pernyataan ini menarik dan kiranya juga dimaknai sebagai bagian dari dinamika politik untuk mengakhiri problem interpretasi kita terhadap siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kisruh yang menjerat sang anak, sang putra presiden Kaisang Pangarep. Teman-teman, penegakan hukum adalah bagian penting dari dinamika demokrasi di suatu negara. Tak lepas itu juga terjadi di negara kita. Semua orang pada hakikatnya sama di mata hukum. Karena itu menarik sekali untuk kita mencermati bahwa kasus yang dituduhkan terhadap Kaisang Pangarep, bahwa terjadi gratifikasi terhadap penggunaan fasilitas yang membuat ia bisa berpergian ke Amerika dengan fasilitas itu, rasanya kita apresiasi sebagai bentuk dari masyarakat publik Indonesia mempertanyakan terhadap tokoh-tokoh publik, bahkan penyelenggara negara, terkait dengan proses penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab, yang bermartabat, dan dapat diterima oleh semua orang dalam prinsip-prinsip keadilan yang berlaku bagi semua warga negara. Tetapi teman-teman, dalam konteks ini pemikiran Paul Ricoeur layak untuk dipertimbangkan ketika ia mengatakan bahwa penegakan keadilan itu tidak boleh menghentikan prinsip utama dari moralitas, yaitu adanya pengampunan. Tetapi pengampunan itu juga tidak boleh menjadi sesuatu yang murahan ketika kita menjadi orang yang lemah dan membiarkan apa yang seharusnya ditegakkan menurut prinsip-prinsip keadilan kemudian tidak kita jalankan dengan baik. Karena itu pernyataan seorang Presiden Jokowi bahwa semua orang sama di mata hukum itu mau memberikan sinyal kepada kita semua bahwa penegakan hukum itu harus dilakukan dan tidak boleh atas nama kepentingan pribadi, golongan, kelompok, atau karena ini merupakan bagian dari rezim pemerintahan yang ada,
sehingga orang terbebas atau dalam tanda kutip diampuni, dimaklumi begitu saja perilaku politiknya yang kalau itu dianggap merugikan banyak orang. Karena itu teman-teman, dalam konteks perspektif pemikiran filsafat moral seorang Paul Ricoeur, kekuasaan itu harus memang diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan kritis yang menolong kita untuk memastikan bahwa kekuasaan itu tidak abuse of power atau tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang sama sekali tidak menghadirkan kebaikan bagi hidup bersama, atau hanya untuk menekankan dan menegaskan kepentingan pribadi, kelompok, keluarga tertentu saja, misalnya keluarga dari rezim pemerintahan yang berkuasa. Rasanya di sini teman-teman, kita setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi sebagai orang yang kena mengenal langsung pada persoalan yang sedang dialami oleh sang putranya, yaitu Kaisang Pangarep, bahwa semua orang sama di mata hukum, dan karena itu lakukanlah prinsip-prinsip keadilan dengan baik terhadap sang putra Kaisang Pangarep. Tetapi teman-teman, ketika sang putra Presiden Kaisang Pangarep sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum, ketika ia sudah memenuhi fungsi itu, maka rasanya juga wajar ketika kita dapat melakukan pemeriksaan yang wajar tanpa berlebih-lebihan terkait dengan apa yang dialami dan menjerat sang Kaisang Pangarep. Nah, dalam konteks inilah teman-teman, kita tidak akan memperlemah proses penegakan hukum, tetapi jangan juga kita menjadi orang yang kemudian berlebih-lebihan membuat apa yang dinamakan moralitas bersama itu kemudian diperlemah oleh karena sikap-sikap kita yang membuat dinamika demokrasi kita juga dipertanyakan. Apakah demokrasi kita memang beradab dengan koridor hukum yang kita mainkan menurut konstitusi yang berlaku? Tetapi ketika semua pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap sebuah persoalan itu telah memenuhi kewajibannya, mengapa juga kita tidak memberikan catatan apresiatif terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh sang aktor politik tersebut? Teman-teman, kita memang membutuhkan proses politik yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Dan dalam konteks ini, apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa semua orang sama di mata hukum adalah bagian penting dari penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak terkait terhadap Kaisang Pangarep. Tetapi juga moralitas bangsa kita juga dipertaruhkan. Moralitas bangsa kita itu juga adalah moralitas yang dibangun dengan sikap hormat bahwa semua orang itu sama di mata hukum, tetapi tidak berarti kita menjadi dan membuat hukum yang kita lakukan itu sebagai proses pengadilan jalanan yang tidak bermartabat dan tidak terhormat. Teman-teman, mari kita belajar bahwa kekuasaan itu memang tidak imun dari problem-problem internal terkait dengan banyak orang yang berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Tetapi kekuasaan itu juga penting dibangun dengan moralitas yang baik, agar semua orang pada akhirnya mempertanggungjawabkan apa yang dia buat menurut tatanan yang ada. Tetapi setelah semuanya orang dipanggil mempertanggungjawabkan apa yang ia harus pertanggungjawabkan, dan semua itu sudah dipenuhi, maka rasanya wajar orang juga harus dinaikkan dan diangkat harkat dan martabatnya dalam moralitas masyarakat kita yang bermartabat.